Biasanya ada beberapa dokter tuh yang jasanya doang itu cuma 30.000. Kali ini aku akan bahas terkait cara memilih dokter hewan untuk Hello guys, cat lovers and my subscriber, welcome again. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dikaruniai kesehatan dan juga kucing-kucingnya. Buat kamu yang mampir di sini, thank you for stopping by. Dan buat kamu yang belum subscribe aku, yuk lihat-lihat dulu videonya. Kalau misalkan video ini membantu kamu, please share ke teman-teman cat lovers lainnya. Dan juga kamu bisa bantu aku dengan subscribe, likes, and comment di postingan di bawah, supaya kita makin kenal dan makin deket. Thank you. Kali ini aku akan ngebahas tentang cara memilih dokter hewan yang cocok untuk kucing-kucing kamu. Karena aku punya banyak banget experience tentang dokter, terutama di Surabaya ya. Dan juga terakhir aku akan merekomendasikan 3 dokter yang oke di Surabaya menurut aku. Karena 3 dokter ini adalah dokter-dokter yang aku tuh sampai repeat order. Karena beberapa dokter yang lain yang aku coba itu ujung-ujungnya aku nggak repeat order lagi, atau kadang aku udah 2 kali repeat order tapi aku nggak order yang ketiga kalinya. Tapi untuk 3 dokter yang aku rekomendasikan ini adalah dokter-dokter yang aku sudah lebih dari 3 kali datang ke mereka dan konsultasi ke mereka via apapun, entah tatap muka, entah via WhatsApp, dan semuanya adalah dokter yang masih muda. Jadi kamu bisa nanya-nanya banyak ke mereka karena aku emang lebih prefer dokter yang lebih muda. But bukan berarti dokter senior itu jelek ya. Dokter senior tentu lebih baik karena mereka udah banyak pengalaman, dan pengalaman itu kan priceless ya, berharga ya. Jadi nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi di sini aku akan rekomendasiin kamu, kebetulan itu memang dokternya masih muda. Yang pertama adalah kalau kamu lagi cari dokter hewan yang cocok di kota kamu, maka kamu harus searching dulu by Google. Jadi biasanya di Google Maps itu ada kliniknya dia. Nah, di kliniknya itu, di Google Maps-nya pasti ada review-review dari orang-orang, entah dia puas atau gimana. Kamu harus cari paling enggak ratingnya itu minimal 4 dari 5. Dan kamu harus baca satu-satu ulasan dari customer-customer atau pasien-pasien mereka. Apakah pelayanannya itu bagus, apakah memuaskan, ataukah dokternya ramah atau enggak. Itu kamu harus ngecek via Google. Dan sejujurnya kamu itu harus nyari referensi dokter hewan kamu via Google itu sebelum kucing kamu tuh sakit. Justru ketika kucing kamu tuh lagi baik-baik aja, kamu harus cari itu dokter. Karena apa? Kamu gak akan tahu kapan kucing kamu tiba-tiba lemas, tiba-tiba kayak muntah, atau tiba-tiba kayak kejang-kejang. Kamu gak akan tahu. Jadi ketika kamu tahu, kamu save nomor handphonenya, kamu chat dulu, kamu perkenalan dulu sama mereka. Dan ketika ada masalah dengan kucing kamu, kamu bisa langsung on the way ke vet kliniknya. Dan jangan lupa tanyakan juga apakah kliniknya itu 24 jam atau hanya buka pada jam-jam tertentu. Dan juga jangan lupa tanyakan hari libur itu buka apa enggak, karena itu literally penting banget. Kemudian yang kedua, kamu cek di Instagram nama dokternya atau nama kliniknya, dan kamu lihat dulu apakah dia itu memang punya sosial media dan apakah sosial medianya itu termaintain dengan baik. Jadi kamu harus follow dan kamu harus lihat feed-feedsnya, karena biasanya dokter hewan itu ngepost feed-feed apa, kayak misalkan operasi besar yang udah mereka lakukan, kemudian juga komen-komen dari pasien-pasiennya. Kemudian yang ketiga, dari Instagram atau sosial medianya kamu cek tag-tagannya dia ya. Jadi kan biasanya ada feeds, ada IG story, ada tag-tagan. Nah, kamu lihat tag-tagan dari pasien-pasiennya, apakah pasiennya itu sudah banyak atau belum. Karena kalau misalkan belum banyak, ya kamu harus perkenalan dulu sama dia supaya kamu yakin apakah dokter ini bisa untuk menangani kasus kucing kamu. Lalu yang ketiga adalah lakukan perkenalan via WA dengan dokternya atau admin kliniknya. Dan kamu harus tanya, kamu harus aware berapa harga jasa dokternya. Contohnya, biasanya ada beberapa dokter tuh yang jasanya doang itu cuma 30.000, 40.000, 50.000 biasanya itu satu kucing. Nah, tapi juga ada juga yang dia itu nggak pakai jasa dokter, tapi misalkan nih dia sakitnya apa, lemes, obatnya berapa. Nah, itu jasanya dia tuh di markup dari harga obatnya. Jadi misalkan kucing kamu tuh dikasih 3 obat, nah dia di markup 10.000 dari obat masing-masing obatnya. Misalkan kamu beli Drontal 25.000, nah dia akan kasih harga ke kamu 35.000, kadang-kadang itu seperti itu. Nah, kalau jenis dokter yang ini biasanya itu kalau misalkan kucing kamu itu masalahnya banyak, itu jadinya lebih mahal karena dia menambah 10.000 dari obat-obat yang dikasih sama dokter kamu. Tapi kalau misalkan kucing kamu tuh sakitnya cuman biasa dan obatnya juga nggak terlalu banyak, cuman mungkin 1, maka lebih murah kalau kamu pakai yang ngasih rate jasa dokter sekian, misalkan 30.000 atau sampai 50.000. Tapi biasanya sih guys, yang namanya
namanya jasa dokter, kalau cuma jasanya doang itu biasanya antara 30 sampai 50 ribu. Di luar misalkan tindakan kayak infus, pasang kateter atau apapun lah ya. Jadi jangan sampai kucing kamu itu sakit ya guys. Lalu kemudian 3 rekomendasi dokter terutama yang di Surabaya buat aku. Aku sering kali berinteraksi dengan dokter hewan dari beberapa klinik. Bahkan nggak cuman klinik yang benar-benar praktek sendiri pun aku juga sering berinteraksi. Jadi kadang-kadang tuh aku sering tanya pendapat mereka mungkin tentang raw food atau tentang apapun. Nah, di sini aku akan merekomendasikan 3 dokter yang di Surabaya yang mungkin bisa membantu kamu supaya kamu lebih cepat nyari dokternya. Dan juga jangan hanya berpatok pada review aku, so do your own research. Yang pertama adalah Dokter Ane Halim, nama kliniknya adalah Little Paw. Nah, si dokter ini adalah ahlinya dokter bedah hewan di Surabaya. Dia juga masih muda, jadi kamu bisa berinteraksi dengan dia, ngobrol tentang masalah-masalah di kucing kamu. Jadi aku sering banget dengar review dokter ini. Seringkali diagnosanya tuh berbeda dengan dokter-dokter lainnya, tapi dia tuh yang paling benar diagnosanya. Padahal dia tuh masih muda banget, kayak usianya kayak 20-an lah ya, nggak sampai 30. Aku juga nggak kenal sih guys, jadi aku cuma ngira-ngira aja, kira-kira dia nggak sampai di atas 30 tahun. Tapi nggak tahu lagi kalau misalkan dia emang udah di atas 30 tahun, tapi wajahnya emang awet muda. Dan banyak banget rescuer kucing itu yang ke dia, karena cuman dia satu-satunya yang bisa nyembuhin kalau misalkan ada masalah terkait pembedahan. Si dokter ini juga sangat rame, bahkan dia itu harus janjian dulu 1 hari sebelum kamu datang ke dia. Karena apa? Jadwal pembedahannya dia itu banyak banget, karena dia emang ahlinya pembedahan dan memang banyak dipakai sama rescuer di Surabaya. Kalau ada kucing yang tiba-tiba bernanah, ada kucing yang tiba-tiba kayak ketembak atau apa, itu bisa datangnya ke dokter Ane Halim di Little Paw. Karena dokternya itu banyak banget jadwalnya, jadi ketika kamu datang ke sana mungkin kesannya nggak akan ramah, mungkin kesannya akan dia nggak banyak bicara sama kamu kecuali kamu tanya. Dan kalaupun kamu nanya juga, dia tuh jawabnya tuh akan singkat, padat, dan jelas. Jadi jangan berharap bahwa kamu bisa ngobrol dengan dokter ini, karena memang jadwalnya tuh banyak banget dan mungkin pikirannya juga banyak. Dan case-case yang dia jalani itu berat-berat guys, berat-berat banget. Jadi makanya kenapa kamu nggak bisa banyak berkonsultasi dengan dia via WA atau apa. Jadi sebelum kamu datang ke kliniknya, kalau misalkan kamu ada yang pengen ditanyain, itu sudah harus kamu notes dulu di handphone kamu. Jadi ketika kamu berhadapan dengan dia, kamu pegang handphone biar kamu tuh inget apa yang mau kamu tanyain ke dia, dan kamu bisa dapat jawaban yang singkat tapi jelas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Dokter Tia dari Hogi Pet Shop. Jadi di kliniknya dia itu memang ada pet shopnya, tapi pet shopnya nggak terlalu gede ya. Dokter Tia itu sebelumnya di Jakarta, kemudian dia pindah ke Surabaya karena orang tuanya di Surabaya. So dia bikin klinik namanya Hogi Pet Shop. Rate dia sekali jasa itu cukup tergolong murah, harganya sekitar 50.000. Tapi biasanya kalau dipanggil ke rumah tentunya ada harga ongkir ya. Jadi kalau misalkan kucing kamu tuh banyak, mendingan kamu panggil beliau ke rumah daripada kamu ke sana. Tapi kalau kucing kamu cuma 1, ya mendingan kamu ke sana daripada kamu keluar uang beberapa puluh ribu untuk transportasi. Dan satu lagi, cara dia menangani kucing itu benar-benar oke, benar-benar pas, benar-benar lembut, yaitu benar-benar ngasih informasi itu yang jelas. Setiap kali aku tanya tentang obat-obatan, setiap kali aku tanya tentang raw food, setiap kali aku tanya tentang jenis-jenis makanan kucing, bahan-bahannya, dan dia itu ngerti banget yang namanya bahan-bahan. Bahkan dia itu sering bikin racikan-racikan obat yang memang obatnya itu ngaruh banget untuk kucing-kucing aku. Kemudian yang ketiga itu ada Dokter Yeni dan Dokter Jenar di Aninut. Nah, ini dalam satu klinik itu hanya ada 2 dokter karena ini adalah usahanya mereka berdua. Jadi kliniknya tuh lebih kepegang gitu loh, manajemennya tuh dipegang oleh mereka berdua. Harganya juga lebih murah, jadi jasanya itu bahkan nggak sampai 50.000. So bener-bener aku tuh rekomen sama mereka karena untuk case-case tertentu mereka tuh oke banget. Dokter Yeni itu ahlinya perkutuan di Surabaya, jadi dia tuh ngerti banget yang namanya parasit yang ada di tubuh kucing dan bagaimana cara penanganannya, apakah harus itu bisa hanya dengan dimandiin atau harus dengan minum obat, itu dia ngerti banget. Dan juga Dokter Jenar ini yang apa ya, kayak dia tuh kayak ngerti tentang hewan
Kayak misalkan nih aku sempat nanya, kenapa sih kucing aku tuh kurus banget gitu. Dan kemudian dia pegang-pegang kucing aku, lalu dia tuh bilang kalau oh ini emang kucingnya tuh nggak kepengen makan banyak gitu, karena dia tuh merasa dia begah kalau dia makan banyak. Awalnya aku nggak percaya ini dokter animal communicator apa ya. Terus kemudian aku cari link YouTube itu tentang dokter hewan dari luar negeri, itu yang membicarakan hal yang sama dengan yang dokter Jenner bicarakan. Jadi aku mulai mikir, oh jadi make sense ya, ternyata emang bener kucing itu kadang-kadang emang dia nggak kepengen makan karena dia tuh nggak kepengen gendut guys. Dia tuh emang begah sama badannya dia, kalau dia ngerasa pipinya tuh lebih cabi, perutnya tuh lebih gede, dia tuh begah sendiri gitu. Jadi ketika ngobrol sama dokter dari Aninut ini, aku ngerasa kayak bener-bener informatif banget dan kayak temen juga gitu. Oh ya, dan ketiga dokter ini adalah dokter hewan lulusan dari Universitas Airlangga di Surabaya. Jadi sudah pasti kredibel, capable, dan berkualitas. So, semoga review-review aku ini dan rekomendasi aku membantu untuk kalian semua. Semoga kucing-kucing kalian selalu sehat sampai tua. Dan jangan lupa street feeding untuk kucing-kucing kalau kamu lagi keluar rumah. Stay safe everyone, goodbye.